kita mau mempelajari akidah, banyak sekali referensi yang bisa kita baca, dan tebel-tebel kitabnya, jumlahnya juga sangat banyak. Tapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar dulu tentang akidah, bagaimana sudut pandang Islam mengenai akidah, karena dalam sudut pandang kita, dalam sudut pandang Muhammadiyah, sesungguhnya syariat Islam itu kan dibagi 4 bagian pokok. Satu yang disebut dengan akidah, yang kedua yang disebut dengan ibadah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Nah, yang kita kaji itu hanya satu segmen di antara 4 segmen itu. Nah, apa itu akidah? Ada yang memaknai dalam perspektif bahasa itu dari kata i'tiqad, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa, para ulama mengatakan bahwa kata akidah itu dari kata aqada ya'du aqdatan wa aqidah. Makna dasarnya adalah ikatan, atau dari kata al-aqdu artinya adalah berputar, atau sesuatu yang kokoh, yang kuat, yang erat begitu. Tetapi ketika sudah dengan kata akidah, maka dia berubah maknanya menjadi keyakinan. Bagi kita yang muslim, ya, yang beragama Islam, kalau panjenengan mahasiswa ini semuanya Islam, maka akidah itu sesungguhnya adalah fondasi utama apakah orang itu, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apakah tujuan hidupnya itu benar atau tidak, itu tergantung bagaimana konsep akidah yang benar di dalam dirinya. Saya ambil contoh misalnya begini, kita sering nih, atau kita kalau buka YouTube misalnya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Oh, ternyata para penggede negara kita ini, para politisi dan seterusnya misalnya, sering pergi ke misalnya paranormal, kemudian orang pintar, guru spiritual, dan seterusnya, yang hampir semua dihubungkan dengan sesuatu yang mistik, sesuatu yang magis, sesuatu yang irasional, tetapi dia kayak semacam menjadi jimat keberuntungan, menanggalkan rasionalitas, menghadirkan irasionalitas, yang sesungguhnya itu kalau kita lihat dalam kacamata akidah, agak bahkan mungkin sangat bermasalah dengan konsep keyakinan yang ada di dalam Islam. Misalnya contohnya begitu, itu saya tidak perlu sebut nama, ya, semacam itu. Nah, sehingga kata akidah itu bermakna keyakinan yang kokoh. Tentu keyakinan ini keyakinan tanpa keraguan. Satu contoh misalnya begini, intisari, ya, intisari dari akidah itu adalah kalimat tauhid, yang kalimat tauhid itu inti dari kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Maka istilah lain dari akidah itu kan tauhid itu sendiri. Ada juga yang menyebut dengan kata usuluddin, ada iman, ada fikih akbar, tapi itu tidak akan saya bahas. Saya hanya fokus pada kalimat tauhid. Tauhid itu kan maknanya mengesahkan Allah. Maka konsep dasar akidah yang paling dasar, yang paling inti dari akidah itu adalah keberimanan kita kepada Allah. Selain itu sesungguhnya hanyalah cabang saja. Misalnya iman kepada malaikat, iman kepada nabi, hari akhir, dan seterusnya, itu sesungguhnya merupakan irisan saja. Tetapi meskipun dia sifatnya adalah irisan, tidak boleh ditinggalkan, sebab letak kesempurnaan akidah seseorang ada pada keyakinan yang cabang-cabang itu, yang merupakan turunan dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa misalnya Nabi itu katakan begini, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, tapi ada wal yaumil akhir, dan hari akhir. Artinya, jika boleh dikatakan begini, iman kepada Allah itu sebagai opening,
iman kepada hari akhir itu sebagai closing. Kira-kira begitu, ya kan? Contoh lain misalnya begini, kalau saya yakin panjenengan semua sudah akrab ya, sudah sering dan familiar, ada istilah iman kepada takdir. Salah satu di antara 6 rukun iman itu salah satunya adalah iman pada takdir. Dalam bahasa yang familiar kita sering sebut dengan kata takdir. Ada juga yang menyebut dengan kata qadha dan qadar, gitu ya. Qadha itu ketetapan Allah, qadar itu adalah ukuran dari ketetapan itu. Mudahnya kita memahami semacam itu. Nah, keberimanan kita kepada takdir itu bagian dari keutuhan akidah kita. Tetapi khusus dalam konteks takdir, dan saya agak akan fokus dalam bahas ini adalah begini, Bapak-Ibu sekalian. Dalam Islam itu ada takdir yang disebut dengan ada takdir yang disebut dengan kata musayyar ya. Takdir yang musayyar, ada takdir yang mukhayyar. Ya, saya ulangi, takdir itu di dalam Islam itu dibagi dua ya. Ada yang sifatnya dia musayyar, ada yang sifatnya mukhayyar. Maksudnya begini, musayyar itu adalah ketetapan Allah yang kita nggak bisa ubah. Dia secara kodrati semacam itu. Misalnya begini, panjenengan oleh Allah ditakdirkan lahir sebagai laki-laki, itu musayyar. Kalau ada yang pengen, laki-laki pengen jadi perempuan, taruhlah kayak artis Lucinta Luna misalnya, maka dia disorder psikologi, dia mengalami penyimpangan secara psikologis, itu penyakit. Itu bukan fitrah, itu bukan natural. Begitu. Ibu-ibu hamil melahirkan, itu takdir musayyar. Nggak bisa digantikan. Misalnya panjenengan pengen melahirkan, ya nggak bisa. Karena panjenengan laki-laki, maka nggak bisa. Itu musayyar. Tetapi, ada takdir namanya mukhayyar. Ya, mukhayyar itu pilihan. Misalnya begini, Unima buka kelas teknik mesin, ada kesempatan, dan itu bisa menunjang keberlanjutan karir Anda selain secara keilmuan. Sudah diselenggarakan mulai tahun ini, misalnya dengan tenaga dosen yang luar biasa menurut saya. Tapi keputusan apakah Anda akan kuliah dan tidak, itu namanya mukhayyar. Itu sifatnya adalah free will, dia merupakan kehendak bebas kita. Gitu. Contoh lain begini, panjenengan misalnya Anda laki-laki berjodoh dengan perempuan, itu musayyar. Manusia berjodoh dengan manusia, itu musayyar, itu takdir yang nggak bisa diubah. Tetapi misalnya begini, misalnya, kenapa saya tidak nikah dengan Luna Maya? Nah, itu karena mukhayyar. Mungkin alasannya beda keyakinan. Saya yakin mau, dia yakin nggak mau misalnya. Itu namanya mukhayyar ya. Ada free will, ada free determination gitu. Ada kehendak bebas yang Allah berikan ruang itu kepada kita. Tetapi ada sesuatu yang itu menjadi hak prerogatif Tuhan yang kita nggak bisa ubah. Bapak Ibu panjenengan oleh Allah ditetapkan jatah rizkinya. Bahkan ada satu hadis yang dikatakan Nabi, orang belum akan dipanggil oleh Allah, belum akan dicabut nyawanya oleh Allah, manakala jatah rizkinya di dunia itu masih ada. Maka selama jatah rizkinya masih ada, dia tidak akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu musayyar, itu ketetapan Allah. Tetapi kita mau mengambil rizki dengan jalan apa? Itu adalah mukhayyar. Kayak Prof. Muji memilih menjadi akademisi, jadi profesor di usia muda, itu adalah mukhayyar. Misalnya, panjenengan mungkin berprofesi di mana lagi dan seterusnya, itu adalah mukhayyar. Tetapi bahwa Allah menetapkan jatah rizki kita itu adalah musayyar, itu ketetapan yang nggak bisa diubah. Itu bagian dari tadi free determination,
tetapi ada free will, ada kehendak bebas di mana manusia oleh Tuhan itu diberikan ruang bergerak, ruang memilih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian dalil tentang akidah ya, itu ada 3 dalil tentang akidah itu. Satu, ada yang disebut dengan nakli. Yang kedua, apa yang disebut dengan akli. Yang ketiga, apa yang disebut dengan fitrah. Gitu. Dalil nakli itu dalil yang sumbernya Quran dan Sunnah. Wahyu lah, kira-kira begitu. Apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan hadis, maka yang itu berhubungan dengan akidah misalnya, maka kita wajib meyakini. Tetapi ada dalil akli yang merupakan rasionalitas kita. Bisa digunakan untuk melihat sesuatu yang ini sebenarnya logik atau illogik. Ini sebenarnya masuk enggak ya di dalam konteks akidah kita atau tidak. Misalnya keyakinan tentang mitologi Jawa, meskipun ya tidak semua. Kalau saya baca banyak literatur itu, tidak semua mitos itu berbau kemusyrikan ya. Ada kan jenis mitos yang memang sengaja diciptakan untuk kelestarian alam, ada. Tetapi sebagian besar mitos Jawa itu dekat dengan kemusyrikan. Nah, ketika tidak sesuai dengan dalil agama dan dia tidak logis secara rasio, maka ditinggalkan. Nah, itu namanya akli. Ada dalil akli itu adalah dalil argumentatif. Dalil yang disusun oleh kita, yang di situ menggunakan nalar suci atau nalar sehat, atau akal sehat istilahnya Rocky Gerung, sebagai upaya untuk memantapkan secara akidah. Lalu ada namanya dalil fitrah. Dalil fitrah itu begini. Semua manusia itu konsep awalnya adalah bertuhan. Ini dalil fitrah. Ada seorang filosof Jerman ya, dia penganut madhab empirisme kalau dalam filsafat itu. Dia punya teori namanya tabula rasa. Tabula rasa itu digambarkan manusia itu kayak kertas putih begitu, kayak lembaran putih kosong, tetapi kemudian lembaran putih itu akan berisi apa, itu tergantung bagaimana proses mendidiknya, tergantung bagaimana lingkungannya. Jadi manusia akan menjadi seperti apa, itu tergantung proses ini dalil empirisme, dalil John Locke ketika dia mengatakan bahwa konsep manusia seperti kertas putih yang tergantung siapa yang akan mengisi kertas putih itu. Ini bedanya dengan Islam. Islam itu kan ada hadis Nabi yang mengatakan begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu sesungguhnya dalam kondisi fitrah. Dan fitrah manusia itu adalah bertuhan. Bedanya dengan konsep barat, kalau di kita itu, kalau diibaratkan kita ini adalah kertas yang putih, maka sesungguhnya kertas putih tidak benar-benar putih. Tetapi kertas putih itu sudah berisikan kalimat, yaitu kalimat tauhid atau kalimat yang mengorientasikan setiap manusia menuju Tuhan. Maka sesungguhnya kalau ada orang yang memutuskan dirinya menjadi ateis, itu sesungguhnya berlawanan dengan fitrahnya. Itu teori di dalam Islam begitu. Atau ada orang yang memutuskan menjadi agno. Ya, agnosticism ya. Agnostis itu kan apa ya? Orang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Dia percaya sih Allah itu ada, tapi dia tidak mau repot dengan ritual agamanya. Itu kan bisa disebut dengan agno misalnya. Maka sesungguhnya itu berlawanan dengan konsep fitrahnya. Jadi sekarang kan memang banyak ya fenomena ateisme, agnosticism, bahkan kalau di Mesir itu
sejak tahun 2018 kalau tidak salah itu ada fenomena namanya irreligiosity ya. Jadi orang itu ketidaktaatan terhadap agama itu meninggi karena melihat fenomena orang beragama. Jadi dia tidak bertentangan dengan konsep ajarannya, tetapi mereka merasa tidak nyaman dengan para pemeluknya. Karena para pemeluknya ini sering menginterpretasikan agama secara tidak tepat, secara kaku, secara sesuai dengan seleranya, sehingga wajah agama ini menjadi sangat beragam. Meskipun ya harus diakui hal itu tidak bisa dihindari. Jadi dalil akidah ada 3 itu, nakli, akli, dan fitrah. Nah, kemudian sumber akidah Islam itu sesungguhnya ada 2. Satu adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah sunnah. Bagaimana dengan pemikiran para ulama? Tidak boleh. Para ulama hanya boleh memahami. Kalau memahami boleh. Ya, memahami apa yang ada di Quran, apa yang ada di sunnah tentang akidah, itu tidak ada soal. It's okay. Tetapi tidak boleh menciptakan sendiri sesuatu yang berhubungan dengan akidah yang dia tidak ada di dalam Quran maupun sunnah. Pada wilayah akidah, kreasi baru tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Jadi, teman-teman mahasiswa sekalian, ajaran Islam itu kan ada yang, kalau saya sebut, ada yang sifatnya sawabit, ya. Sawabit itu tetap, gitu. Tetapi ada yang mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu boleh berubah. Pertanyaannya, apa itu sawabit? Apa itu yang tetap, yang nggak boleh berubah? Ya jawabannya salah satunya adalah akidah. Ada 2 kan? Satu ibadah, yang satu akidah. Nah, akidah itu tidak boleh berubah. Tuhan kita itu, Allah itu nggak boleh berubah. Kita wajib percaya kepada hari akhir itu tidak boleh berubah. Kita wajib percaya tentang adanya barzah, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya hisab, adanya surga neraka, adanya malaikat, adanya Allah itu sendiri, itu tidak boleh berubah. Begitu. Ini namanya sawabid, yang nggak boleh berubah. Tapi ada dimensi ajaran Islam itu yang sifatnya mutaghayyiran. Boleh berubah. Kalau yang boleh berubah itu biasanya yang berhubungan dengan muamalah. Kalau berhubungan dengan muamalah, panjenengan berprofesi di mana, dodolan, sains dan teknologi, itu semua berhubungan dengan muamalah, maka dia boleh berkembang, gitu ya. Misalnya, saya ambil contoh agak keluar sedikit dari materi saya gini. Misalnya kita ini sering ribut kan kadang-kadang setiap tahunnya Lebaran nggak bareng. Misalnya Muhammadiyah sering duluan, baru kemudian negara. Misalnya begitu. Nah, kita harus ngelihat itu di dalam perspektif yang bagaimana dulu. Ada sesuatu yang nggak boleh berubah, sawabit ya, puasanya nggak boleh berubah. Puasa wajib di bulan Ramadan nggak boleh berubah. Bisa nggak dia digeser di Sa'ban? Nggak boleh. Bisa nggak digeser di Syawal? Nggak boleh. Dia tetap. Tetapi dulu Nabi menentukan awal bulan itu kan dengan cara ngelihat hilalnya tuh, anak bulannya. Wis ketok po durung, melihat. Nah, melihat itu metode. Melihat itu adalah cara. Kalau dia adalah cara, kalau dia adalah metode, apalagi pada waktu itu sesuatu yang paling mungkin dilakukan adalah melihat dengan mata telanjang bagaimana anak bulan itu kelihatan atau tidak, maka dia bersifat saintifik. Kalau saintifik berarti boleh berubah. Artinya apa? Kalau suatu saat ditemukan cara baru atau teknologi baru yang bisa digunakan untuk menghitung atau melihat bulan yang jauh lebih akurat dari sekedar melihat dengan mata telanjang kita, maka dia bisa digunakan. Makanya itu disebut dengan mutaghayyir. Nah, akidah itu sumbernya Quran dan Sunnah,
maka tidak boleh keluar dari itu. Kalau memahaminya secara berbeda, itu bisa jadi. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa sekalian, apa saja yang merusak sebenarnya? Satu, kufur. Satu akar kata dengan kata kafir. Kafir itu dalam bahasa Arab dari kata kafaro, artinya yang menutupi. Orang dalam bahasa Inggris cover lah ya. Jadi buku itu kan cover itu bagian luar, cover itu kan yang menutupi isi buku. Maka disebut dengan kafir dalam bahasa Arab, atau istilah lainnya adalah kufur, orang yang ingkar, orang yang menutup diri dari kebenaran. Maka kafir ini merusak akidah. Kekufuran seseorang yang mengingkari nikmat Tuhan itu merusak akidah. Itu yang pertama. Makanya dalam Quran itu kan ada ayat bunyinya wa ittadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tapi Allah mengatakan wala in kafartum, apabila engkau kafir inna adzabil syadid. Sungguhnya siksa Tuhan itu amat dahsyat. Karena kafir itu sendiri atau kufur itu sesuatu yang merusak akidah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah riddah. Riddah itu agak sama dengan murtad ya. Riddah itu orang yang boleh dibilang keluar dari agama gitu. Saya pernah melakukan riset tentang bagaimana konsep keyakinan atau dalam bahasa kita disebut dengan akidah. Ternyata sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Agama yang dia punya misionaris, punya misi atau disebut dengan misionaris, dengan agama non-misionaris. Kalau seperti Islam, seperti Kristen, seperti Yahudi, itu disebut dengan misionaris. Dia sangat memegang teguh konsep keyakinan mereka dan tidak toleran ketika ada salah satu di antara mereka keluar dari keyakinan itu. Beda dengan konsep Buddha ya. Ternyata dalam agama Buddha tidak disebut dengan sebagai agama misionaris. Saya pernah tanya dengan seorang yang dia cukup paham tentang konsep Buddha dan dia beragama Buddha. Saya tanya bagaimana seandainya putra bapak itu menikah dengan non-muslim. Saya tanya begitu, jawaban dia, oh silakan. Non-Buddha bukan non-muslim. Oh silakan, karena keyakinan itu adalah pilihan masing-masing. Oh ternyata sangat berbeda ya. Ini riddah. Lalu yang ketiga adalah syirik, pelakunya disebut dengan musyrik, menduakan Tuhan atau menselingkuhi Tuhan. Syirik di era modern banyak gitu ya, banyak sekali. Sekarang kita anggap hari ini kita era modern, meskipun kadang-kadang pikiran manusianya masih seperti generasi pra-industrial. Kalau kita baca antropologi pemikiran manusia, apalagi orang-orang Asia seperti kita ini, sebagian sudah sangat modern, tapi sebagian itu seperti masih masyarakat pra-industrial. Misalnya begini ya, nanti teman-teman mahasiswa bisa cek deh di YouTube apa yang saya katakan. Misalnya begini, saya agak kaget betul hari ini saya nonton di YouTube, ada seorang kiai, saya tidak sebut nama, yang mengatakan dengan sangat meyakinkan, dia mengatakan begini, Nabi Khidir itu masih hidup. Wah, itu misalnya. Nabi Khidir itu masih hidup. Para wali itu dilantik oleh Nabi Khidir. Dan hebatnya itu diyakini. Itu diyakini luar biasa. Dianut oleh banyak orang. Padahal illogik, sangat tidak rasional. Dan dia bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih yang bicara tentang itu. Nabi Khidir itu kan orang yang hidup pada zaman Musa. Kebayangkan berapa ribu tahun dia
dalam tanda kutip harus hidup ini sangat tidak logis dan seterusnya. Apalagi kemudian interpretasi orang terhadap itu menjadi sangat beragam. Nah, keyakinan semacam itu dekat sekali dengan kemusyrikan. Lalu yang selanjutnya adalah khurafat dan tahayul ya. Saya sering membedakan khurafat dan tahayul itu pada objeknya. Kalau khurafat itu lebih pada hal-hal yang sifatnya bendawi, begitu. Kalau tahayul itu lebih pada sifatnya cerita-cerita khayal. Tetapi cerita-cerita khayal maupun benda-benda itu sesuatu yang dalam tanda kutip diyakini ada unsur-unsur yang metafisis dan itu dianggap melebihi kekuatan atau punya fungsi macam-macam. Tapi tidak boleh kita mengatakan misalnya, oh keris itu musyrik, nggak bisa. Nggak bisa. Keris itu benda saja. Orang pakai keris ya nggak ada soal. Kalau nggak ada aneh-anehnya, maka dia adalah karya seni, karya kebudayaan, nggak ada soal. Ya orang nggak perlu menyoal kok Rono Rene nggawa keris, padahal nggak ada bedanya keris sama ATM. Malah menurut saya lebih sakti ATM, karena kalau Anda pakai ATM masuk supermarket, Anda bisa keluar bawa apa-apa, sedangkan bawa keris Anda nggak bisa dapat apa-apa misalnya. Kan nggak ada bedanya menyoal keris tapi Anda kemana-mana bawa HP, itu kan sama saja sebenarnya. Kecuali kemudian kalau benda itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpan ini itu yang illogik, bahkan kemudian lebih pada bertentangan dengan syariat gitu. Kemudian bid'ah itu sesuatu yang baru, bid'ah itu tambahan, bid'ah itu hal-hal yang tidak bersumber dari Nabi, tetapi kacamatanya adalah ibadah dan akidah. Dalam konteks muamalah tidak boleh disebut dengan bid'ah. Hal-hal yang baru, yang inovatif, selama dia itu konteksnya adalah muamalah, maka dia tidak bisa disebut bid'ah. Tapi kalau itu dalam konteks akidah dan ibadah, maka hati-hati karena dia bisa merusak akidah seseorang. Itu. Ini bid'ah. Kalau panjenengan mempelajari khasanah pemikiran Muhammadiyah itu, maka Anda akan sulit menemukan sidik-sidik bid'ah. Enggak ya. Kayak tuduhan orang kepada kita misalnya Muhammadiyah kok sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah, itu tidak betul, sama sekali tidak betul. Karena kita sangat membatasi perkara-perkara yang berhubungan dengan bid'ah itu hanya yang menyangkut urusan ibadah dan yang menyangkut urusan akidah. Di luar itu tidak sama sekali ya, tidak masuk pada perkara itu. Nah, kemudian nifak, munafik ya, ini juga bagian dari yang merusak akidah, sebab orang yang nifak itu dia tidak sungguh-sungguh meyakini agamanya. Jadi agama itu difahami secara politik, agama itu difahami secara oportunis, di mana dia bisa mendapatkan keuntungan ini dan itu dan seterusnya. Nah, dalam konteks dunia modern sebenarnya hal-hal yang merusak akidah itu banyak sekali ya. Misalnya ada fenomena ghulu. Kalau teman-teman masih pernah mendengar, bukan gulu ya, ghulu itu mengkultuskan orang, mendewakan orang, menempatkan orang itu dalam posisi yang melebihi dari statusnya sebagai manusia. Misalnya begini, Anda kuliah dengan saya, misalnya ya, merasa cocok, madro dengan apa yang saya sampaikan, kemudian pengennya ketemu terus misalnya, lalu karena saking senangnya sama saya, kemudian panjenengan bikin kelompok namanya Zuhroniyah.
pengikutnya Zuhron atau Zuhronisme, itu namanya hulu. Sehebat apapun seseorang yang kita kagumi sekalipun, maka harus ada ruang kritik pada orang itu. Ya, kecuali dia nabi, itu lain hal. Tapi kalau dia bukan nabi, harus ada ruang kritik bagi kita kepada orang itu. Mengagumi boleh, tetapi tidak boleh bersikap berlebihan, karena ketika kita melebih-lebihkan seseorang, itu akan menutup rapat ruang kritik kita pada seseorang. Dan itu bahaya, dan itu merusak ya secara konsep keyakinan. Misalnya begini, nanti cek juga di YouTube yang saya sampaikan itu. Ada salah satu ulama Nusantara di Indonesia maksud saya, yang bercerita bahwa ketika dia berkunjung ke makam Rasulullah, lalu tiba-tiba dia ditemui oleh Rasulullah dalam kondisi sadar. Lalu ngobrol banyak hal ini dan itu dan seterusnya. Ini jelas bertentangan secara akidah. Kalau orang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, it's okay, ada hadis yang mengatakan tentang itu, ada hadis sahih yang mengatakan bahwa bisa. Tapi kalau orang bertemu Rasulullah dalam dunia nyata, ya tidak bisa. Itu agak, selain tidak masuk akal, itu juga agak sulit diterima secara dalil akidah. Maka teman-teman mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, keyakinan-keyakinan semacam itu sebenarnya bukan hal baru ya dalam konsep beragama kita. Tetapi memang itu kayak semacam reproduksi lah, daur ulang keyakinan-keyakinan yang berbau kultus dan seterusnya. Itu memang setiap zaman itu ada. Saya ingat tuh kata-kata Ibnu Taimiyah ya, seorang ulama pembaharu Islam yang mengatakan, sesesat apapun pemikiran seseorang, pasti ada pengikutnya. Jadi meskipun itu tidak, tapi pasti ada pengikut. Misalnya kalau panjenengan masih ingat Lia Aminuddin, misalnya Lia Aminuddin yang sudah meninggal kemarin itu, yang dia punya kerajaan Eden, ya, yang ajarannya sangat tidak masuk akal. Bahkan dia pernah mau minta izin Presiden Jokowi untuk mendaratkan Jibril di Monas misalnya. Mungkin jagat netizen menertawakan, kenapa hal semacam itu bisa dilontarkan begitu. Tetapi percaya atau tidak ada pengikutnya. Atau dulu kalau panjenengan masih ingat, siapa itu orang Jawa Timur sing kelambine gede banget iso ngetokke duit pirang-pirang kayak Dimas Kanjeng ya. Dimas Kanjeng yang setelah diteliti oleh beberapa pihak sesungguhnya putih-putih, tapi pengikutnya luar biasa. Bahkan ada seorang intelektual muslim, cendekiawan muslim namanya Dr. Marwah Daud Ibrahim pun kepencut misalnya. Nah, itu membuktikan bahwa sesesat apapun, gitu, sekali lagi, sesesat apapun pemikiran seseorang, maka sesungguhnya pasti ada pengikutnya. Nah, tentu saja kita tidak boleh menempatkan diri dalam posisi di mana sandaran dan implementasi keyakinan kita itu dalam posisi yang keliru. Karena dalam konsep Islam, begitu kita berada pada pijakan yang tidak pas, pijakan yang keliru, semua upaya yang kita lakukan itu sia-sia. Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Begitu. Jadi, panjenengan mungkin ya, saya tidak tahu, panjenengan mungkin ada yang pernah nyantri, ada yang tidak pernah nyantri. Jadi, apapun yang menjadi aktivitas kita hari ini sesungguhnya, kita tidak harus semua orang itu ahli agama, tidak. Tetapi dalam konteks pijakan beragama, dalam konsepsi akidah itu tidak boleh keliru.
Karena kalau itu sampai keliru, sampai salah dalam berpijak, maka semua aktivitas kita ini dalam sudut pandang agama tidak akan dinilai Tuhan sebagai sesuatu yang baik. Jadi dia kesia-siaan saja. Tapi kalau benar, pijakannya benar, maka semua aktivitas panjenengan dinilai menjadi bagian dari penyempurna ibadah kita kepada Tuhan. Wah, ini enaknya. Menariknya adalah di situ. Jadi memang akidah itu menjadi satu keyword atau kata kunci agar jalan kehidupan kita itu benar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena saya dibatasi hanya maksimal 50 menit dan saya sudah menyampaikan 45 menit. Barangkali jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Mungkin dari mahasiswa banyak atau ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan dengan Gus Zufron. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Untuk Pak Gus Zufron. Kenalkan Pak, nama saya Sirajuddin. Saya mau menanyakan yang tadi di slide 3 tadi tentang rezeki, Pak. Materi ini. Yang ada yang pernah saya dengar, rezeki itu tidak akan habis. Apa itu? Umur kita tidak akan habis kalau rezeki itu belum datang. Saya dengar sih di ceramah itu, Pak. Ada juga yang mengatakan gini, Pak. Seandainya itu buah itu seandainya memang rezeki kita, seandainya buah apel itu di Amerika memang untuk rezeki kita, buah itu akan datang ke kita atau kita akan datang ke sana, Pak. Itu termasuk yang takdir apa tadi itu, Pak? Yang itu, Pak. Penjelasannya, Pak. Masih. Ya, oke. Saya Pak Sirajuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sampaikan ada takdir musayyar, ada takdir mukhayyar. Ya. Musayyar itu sesuatu yang Allah sudah tetapkan, yang nggak mungkin bisa diubah. Misalnya Pak Sirajuddin ditakdirkan oleh Allah ada jatah rizkinya, itu nggak bisa diubah. Cuma bagaimana cara Pak Sirajuddin itu mendapatkan rizki, itu adalah mukhayyar. Itu pilihan. Saya ambil contoh. Apa sih bedanya saya dengan Bill misalnya? Menjadi orang nomor 6 tahun 2002, ya kan? Yang nomor satunya Elon Musk misalnya. Kan saya orang kaya, jangankan dunia, di kampung saya juga tidak termasuk. Padahal jatahnya sama-sama ada. Ketetapan Allah tentang rizkinya sama-sama ada, yang nggak bisa diubah. Problemnya adalah ada pada mukhayyarnya, ada pada pilihannya. Pilihan orang untuk menggait rizki yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau dalam Islam itu ada 8 ya, ada 8 pintu rezeki. Dan itu sifatnya bisa dibilang semuanya adalah mukhayyar. Atau pilihan bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu. Karena caranya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Gitu ya. Nah, tadi yang dicontohkan misalnya apel yang berada di Amerika itu kalau memang sudah ditakdirkan menjadi milik kita, ya akan jadi milik kita. Apa bisa begitu? Ya jawabannya bisa saja. Ada ikhtiar atau upaya untuk mendapatkan itu. Begitu ya. Jadi tadi ada istilah free will yang merupakan ruang kehendak bebas bagi kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi juga ada free determination, yang itu merupakan ketetapan Tuhan yang nggak bisa diubah. Misalnya contoh lain begini, jodoh tadi saya ambilkan.
Kan ada, kita sering pernah mendengar kata-kata begini, jodoh itu di tangan Tuhan. Salah atau benar? Tidak salah. Jodoh itu di tangan Tuhan. Tetapi kalau orang tidak berusaha, maka dia tetap di tangan Tuhan. Dia tidak akan pernah datang kepada kita. Nah, jodohnya ini adalah free determination, tetapi usaha kita mendapatkan itu disebut dengan free will. Gitu. Jadi ada upaya-upaya semacam itu. Karena teologi pasif itu, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, agak tidak diterima di kalangan Muhammadiyah khususnya. Jadi misalnya, halah nek wis tekan mangsane, kalau sudah sampai waktunya lah ya bisa didapatkan. Oh, memang tidak ditolak sih kata-kata itu. Tetapi itu tidak bisa dijadikan landasan atau pijakan karena kemudian orang akan bermasalah dalam konteks etos kerja, misalnya begitu. Akan bermasalah dengan spirit mengubah keadaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya pasif semacam itu tidak menjadi prioritas pijakan kita, meskipun harus kita akui hal-hal semacam itu mungkin terjadi. Misalnya begini, perdebatan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan tanpa berusaha pun kita bisa mendapatkan rezeki. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tanpa berusaha kita nggak bisa. Kita akan mendapatkan jalan rezeki ya kalau kita berusaha. Tapi Imam Malik mengatakan, oh tidak berusaha pun mungkin seseorang mendapatkan rezeki. Lalu perdebatan itu kemudian berakhir dengan jalan Syafi'i ini pulang. Tapi di tengah perjalanan pulang Imam Syafi'i itu bertemu dengan petani anggur. Lalu dia melihat petani itu sedang memanen buah anggurnya. Kemudian dia membantu. Nah, setelah membantu oleh petani itu, Imam Syafi'i ini diberikan sebagian jatah untuk dia bawa pulang. Ketika dia diberi, kemudian dia wah, ini bisa jadi argumentasi untuk mendebat gurunya Imam Malik, bahwa saya barusan membuktikan bahwa rizki memang harus dapat dengan jalan berusaha. Nah, setelah dibawa ke Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, aku membuktikan bahwa argumentasiku benar. Melampaui apa yang kau pikirkan, wahai guru. Nah, buktinya apa? Buktinya, ketika saya berusaha, saya mendapatkan rezeki itu. Ini kata Imam Syafi'i. Apa jawab Imam Malik? Kamu tidak sepenuhnya benar. Buktinya saya tadi berpikir tentang gimana ya kalau siang ini saya pengen makan buah anggur, tapi belum kemana-mana, belum berencana beli, belum berencana mencari, tiba-tiba kamu datang dan membawakanku buah anggur. Itu bukti bahwa tidak berusaha pun aku juga bisa mendapatkan rezeki. Nah, ini sesuatu yang memang dalam tanda kutip mungkin saja terjadi, tetapi itu tidak boleh menjadi pijakan utama. Karena kalau itu menjadi pijakan utama, nanti akan dimaknai secara pasif oleh kita sebagai seorang muslim. Itu sangat bertentangan dengan ayat Quran, misalnya faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, misalnya begitu. Apabila kamu sudah selesai dalam satu perkara, maka bersegeralah engkau menjangkau perkara yang lain. Apabila kamu sudah selesai dalam satu pekerjaan, segeralah engkau berpindah pada pekerjaan yang lain. Itu kan etos tentang kerja, etos tentang kedisiplinan, etos tentang produktivitas, etos tentang berkemajuan ya, dan seterusnya. Yang saya yakin itu lebih lebih di entry point kan di dalam Islam daripada bersifat pasif gitu. Saya kira itu jawabannya.
Terima kasih. Makasih Pak, makasih Pak jelasannya. Terima kasih atas jawabannya Gus Subron. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin berdiskusi dengan Gus Subron. Silakan rekan-rekan. Jadi saya ingin bertanya nih pada Gus Zufron nih. Monggo, Ayub. Oke. Untuk materi bid'ah tadi Gus, saya ingin bertanya karena yang pernah saya dengar bid'ah itu tadi dibagi beberapa kategori. Ada yang pernah saya dengar bid'ah dolalah, bid'ah hasanah atau dan lain-lain itu Gus. Saya ingin dengar pendapat sampean tentang bid'ah tadi. Ya, oke Pak Ayub, terima kasih pertanyaannya. Jadi istilah bid'ah sebenarnya diuraikan pertama kali oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi kalau kita mencari hadis-hadis Nabi itu, kita tidak temukan istilah bid'ah hasanah. Misalnya hadis yang sangat populer itu adalah fa'innal hadisu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap bid'ah itu sesat, yang setiap sesat itu masuk neraka. Ini redaksi kasar hadisnya ya. Tetapi saya ingin menggunakan pijakan pemikiran yang difahami oleh Muhammadiyah. Karena teman-teman kuliah di Unima, maka pijakan saya adalah bagaimana putusan-putusan Muhammadiyah. Satu, bid'ah hanya berlaku dalam dua hal tadi. Satu adalah yang menyangkut urusan ibadah. Yang kedua, yang menyangkut urusan akidah. Maka di luar itu, ketika ada sesuatu yang baru, apalagi hubungannya dengan muamalah, diizinkan, boleh berkreasi. Tetapi kalau sudah menyangkut urusan ibadah, memang kreasi itu tidak diizinkan. Ini dalam pandangan Muhammadiyah. Misalnya ada satu kaidah ya dalam usul fikih itu, al-aslu fil ibadati tahrim. Asal muasal ibadah itu haram. Hatta yadulu dalilun alal amar. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Oh berarti yang difahami adalah begini. Jika itu berhubungan dengan ibadah, pertanyaannya apakah ada perintahnya atau tidak. Yang dimaksud perintah, apakah itu tertera dalam Quran ataupun dalam sunnah Nabi. Ada perintahnya atau tidak. Kalau tidak, maka jangan dijalankan. Jika itu berhubungan dengan ibadah. Ya. Kalau ada perintahnya, maka dijalankan. Perintah itu ya hadis-hadis yang sahih. Quran menyebutkan perintah tentang satu ibadah. Itu yang pertama. Maka di luar itu, kalau kita kerjakan dan kita anggap sebagai ibadah, padahal tidak ada ajarannya, maka disebut dengan kata bid'ah. Yang nggak boleh dikerjakan. Lalu bagaimana dengan bid'ah hasanah? Salah satu yang mempopulerkan adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau memutuskan agar sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Nabi tidak mencontohkan berjamaah, begitu, yang khususnya yang saya pahami. Tetapi kemudian karena Umar pada waktu itu ngelihat orang-orang yang sholat tarawih di masjid itu sendiri-sendiri gitu. Di pojok sana ada yang sholat, di sana ada yang sholat, di sini ada yang sholat. Padahal mereka mengerjakan sholat yang sama di bulan Ramadan. Lalu Umar kemudian berijtihad ya. Dia memunculkan ide, udah deh kalau gitu kita bikin sholat tarawihnya berjamaah. Meskipun Nabi nggak contohkan. Lalu dilakukan berjamaah. Lalu Umar mengatakan, aku telah membuat bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Jadi maka bid'ah yang disebut hasanah itu biasanya karena dilekatkan pada sesuatu yang berhubungan dengan ibadah tertentu, tapi sesungguhnya dia tidak mengubah secara prinsip. Ya, tidak mengubah secara prinsip karena
Nabi tidak mencontohkan berjamaah, tetapi Nabi juga tidak melarang. Nah, lalu kreasi itu diciptakan. Tapi kan Umar tidak mengubah tentang jumlah rakaatnya berapa dan seterusnya, cara sholatnya bagaimana, tidak. Tapi kalau misalnya kita pengen mengubah, gimana ya kalau sholat subuh jadi 3 rakaat, wah itu baru bermasalah. Sholat zuhur 7 rakaat baru bermasalah. Itu yang bisa disebut dengan bid'ah yang dhalalah tadi, yang keliru, yang sesat tadi. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita sampaikan. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih.